Assalamualaikum, shalom, nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas besar teori algoritma dan struktur data. Itu perkenalkan, nama saya Cornelius Nepotu Setiawan dengan NPM 45242100050 dengan nomor topik 16 dan dengan nama topik bubble short secara ascending tanpa inputan. Berikut adalah penjelasan teorinya. Bubble short adalah algoritma pengurutan sederhana yang membandingkan dua elemen bersebelahan dan menukarnya jika elemen kiri lebih besar dari yang kanan. Proses ini dilakukan sebanyak n sampai satu langkah, dengan n adalah jumlah elemen. Pada setiap langkah, elemen terkecil akan berpindah ke posisi kiri, sehingga lama-kelamaan terbentuk bagian yang sudah terurut di kiri dan bagian belum terurut di kanan. Proses berulang hingga seluruh data terurut menaik. Berikut adalah contoh bubble short. Misalnya kita punya array 5, 3, 4, 1, 2. Angka awal untuk mencari bubble shortnya adalah bandingkan 5 dan 3, lalu akan tukar jadi 3, 5, 4, 1, 2. Lalu bandingkan 5 dan 4, lalu tukar jadi hasilnya 3, 4, 5, 1, 2. Lalu bandingkan 5 dan 1, tukar akan hasil 3, 4, 1, 5, 2. Dan bandingkan 5 dan 2 dan tukar lalu akan menghasilkan 3, 4, 1, 2, 5. Dan nilai terbesar 5 sudah di posisi akhir. Untuk mencari hasil akhirnya, ulangi proses tapi hanya sampai sebelum nilai terakhir, karena sudah terurut. Proses ini diulang sampai tidak ada pertukaran lagi. Berikut langsung masuk ke programnya. Pertama-tama kita membuat library include IOStream, include string, using namespace std, lalu membuat void katukar dengan parameter int alamat KA dan int alamat KB. Yaitu int kandidat sementara sama dengan KA, KA sama dengan KB, KB sama dengan kandidat sementara. Kita membuat void katukar dengan parameter string alamat KA dan string alamat KB. Ada string kandidat sementara sama dengan KA, KA sama dengan KB, KB sama dengan kandidat sementara. Ini membuat fungsi bubble short, void ke bubble short dengan parameter int kascore, index array, string k nama dengan index array, int k jumlah, setelah itu ada perulangan for, int k sama dengan 0, k kurang dari k jumlah, kurang 1, lalu k plus plus, lalu for, int t sama dengan 0, t kurang dari k jumlah dikurang k kurang 1, akan t plus plus. Itu ada if kascore dengan indeks t lebih besar dari kascore indeks t plus 1. Itu ada memanggil function katukar dengan parameter kascore indeks t dan kascore t plus 1. Ada panggil function katukar lagi dengan parameter kanama indeks t dan kanama indeks t plus 1. Kita membuat function tampilkan score dengan parameter kascore dengan indeks array-nya, string kanama indeks array, lalu ada integer k jumlah, lalu ada cout skor pemain setelah diurutkan secara ascending, lalu ada perulangan for di sini, k sama dengan 0, k kurang dari k jumlah, k plus plus, akan mencetak variabel k nama dengan indeks k, cetak k score dengan indeks k. Selanjutnya membuat function k tampilkan pemenang dengan parameter k score indeks array, string k nama dengan indeks array dengan int k jumlah. Kita akan mencetak variabel k nama dengan indeks k jumlah min 1. Jadi akan mencetak dengan skor tertingginya ada variabel k score dengan indeks k jumlah min 1. Lanjut ke main menunya, kita akan mencetak welcome to battle score online game leaderboard dengan konstanta integernya ke jumlah pemain sama dengan 12, dengan string k nama dengan indeks ke jumlah pemain dengan Jamal, Budi dan lain-lain. Lalu ada integer k score dengan indeks ke jumlah pemain sama dengan 850, 420 dan lain-lain. Sini akan mencetak skor pemain sebelum diurutkan. Akan melakukan perulangan k sama dengan 0, k kurang dari k jumlah pemain, k plus plus. Sini ada cout mencetak variabel k nama dengan indeks k dan k score dengan indeks k. Sini ada akan mencetak mengurutkan skor pemain, akan memanggil function k bubble short dengan parameter k score, k nama, k jumlah pemain. Sini akan menampilkan function lagi, kita tampilkan skor dengan parameter k score, k nama, k jumlah pemain. Ini juga akan menampilkan function lagi, kita tampilkan pemenang
dengan parameter K-score, K-nama, K-jumlah pemain. Untuk hasil compile-nya berikut adalah hasil compile-nya, yaitu dia akan mencetak welcome to battle score on game leaderboard, lalu akan menampilkan skor pemain sebelum diurutkan, ada Jamal harus 50 poin, Budi 420, dan lain-lainnya. Itu dia akan mengurutkan skor pemain menggunakan bubble short, dan skor pemain setelah diurutkan secara ascending ada Asep 120, Koko 140, dan hasil akhirnya akan muncul data pemenangnya Dante dengan skor tertinggi 1050 poin. Untuk pseudocode-nya mungkin saya akan menjelaskan secara manual. Pertama-tama kita akan membuat function katukar, kamus deklarasi function katukar dengan nilai int-nya ada alamat KA dan alamat KB dan tanda nilai sementara. Yaitu untuk deskripsi functionnya ada nilai sementara sama dengan KA, KA sama dengan KB, KB sama dengan nilai sementara. Setelah itu kita membuat kamus deklarasi function katukar dengan nilai stringnya ada alamat KA, alamat KB, dan nilai sementara. Setelah itu untuk deskripsi function katukarnya ada nilai sementara sama dengan KA, KA sama dengan KB, KB sama dengan nilai sementara. Setelah itu kita akan membuat function capable short, kamus deklarasi function capable short dengan nilai int-nya ada K-score dengan indeks array, K-jumlah, K sama T, dan dengan K-nama dengan indeks array dengan tipe string. Itu kita melakukan perulangannya for K sama dengan 0, K kurang dari K jumlah, kurang 1, dan K plus plus. Dan ada perulangan for lagi, T sama dengan 0, T kurang dari K jumlah dikurang K dikurang 1, T plus plus. Ada perbandingan menggunakan if. Ini K-score dengan indeks T lebih dari K-score dengan indeks T plus 1. Lalu setelah itu, ini memanggil function katukar dengan parameter K-score indeks T dan K-score indeks T plus 1. Memanggil function katukar lagi dengan parameter K-nama indeks T dan K-nama indeks T plus 1. Di sini akan tutup dengan end-if, di sini tutup dengan end-for, dan tutup lagi dengan end-for. Terus selanjutnya kita akan membuat kamus deklarasi function katampilkan skor dengan nilai integernya ada K-score dengan indeks array, K-jumlah, dan K. Nah, ada K-nama indeks array dengan tipe string. Sini kita bisa mencetak print atau tidak juga dengan print kurung dengan skor pemain setelah diurutkan secara ascending. Sini ada perulangan for K sama dengan 0, K kurang dari K jumlah, K plus plus. Dan sini kita akan mencetak atau print K-nama dengan indeks K dan K-score dengan indeks K. Setelah itu kita membuat di sini kita melakukan end-for dulu sebelum lanjut. Di sini buat function katampilkan pemenang, kamus deklarasi function katampilkan pemenang dengan nilai int-nya ada K-score dengan indeks array, K-jumlah dengan K-nama indeks array dengan tipe string. Ini bisa langsung print variabel K-nama dengan indeks K-jumlah min 1, dan print satu lagi dengan variabel K-score dengan indeks K-jumlah min 1. Ke main menunya, kamus deklarasi variabel dengan nilai konstanta integernya ada K-jumlah pemain, ada string, dan nama variabel K-nama dengan indeks jumlah pemain, dan nilai int-nya ada K-score dengan indeks jumlah pemain dan K. Yaitu untuk deskripsi dari main menunya, jumlah pemain sama dengan 12, K-nama dengan indeks jumlah pemain sama dengan Jamal, Budi, dan lain-lain. Lalu dengan K-score dengan indeks jumlah pemain sama dengan 850, 420, dan lain-lain. Bisa langsung masuk ke perulangan for K sama dengan 0, K kurang dari K jumlah pemain, K plus plus. Itu dia akan mencetak atau memprint K-nama dengan indeks K, K-score dengan indeks K. Di sini bisa langsung enfor saja. Setelah itu kita akan memanggil function capable short dengan parameter K-score, K-nama, K-jumlah pemain. Di sini memanggil function lagi, akan tampilkan skor dengan parameter K-score, K-nama, K-jumlah pemain. Dan yang terakhir kita menampilkan function lagi, akan tampilkan pemenang dengan parameter K-score, K-nama, dan K-jumlah pemain. Sudah code sepertinya sudah begitu saja.
Untuk algoritmanya mungkin saya juga akan menjelaskannya secara manual. Pertama-tama kita akan membuat function ktukar dengan parameter alamat KA dan parameter alamat KB. Setelah itu kita akan masukkan yang ada di dalam function itu, ada nilai sementara sama dengan KA, KA sama dengan KB, KB sama dengan nilai sementara. Itu kita akan membuat function ktukar dengan parameter alamat KA dan parameter alamat KB. Lalu ada nilai sementara sama dengan KA, KA sama dengan KB, KB sama dengan nilai sementara. Jadi kita membuat function capable short dengan parameter K-score index array, K-nama index array, dan K-jumlah. Dan sini ada perulangan. Sebelum itu kita masukkan variabel yang punya nilainya dulu seperti K sama dengan 0, K sama dengan 0. Setelah itu baru melakukan perulangan. Selama K kurang dari K-jumlah dikurang 1, maka ia akan mengerjakan baris selanjutnya. Setelah itu perulangannya lagi, selama T kurang dari K-jumlah dikurang K dikurang 1, maka akan mengerjakan baris selanjutnya. Baris selanjutnya ada perbandingan melalui if jika K-score dengan indeks T lebih besar dari K-score indeks T plus 1, maka akan mengerjakan baris selanjutnya. Baris selanjutnya ini ada memanggil function ktukar dengan indeks K-score dengan parameter K-score indeks T dan K-score indeks T plus 1. Setelah itu ada memanggil function lagi, memanggil function ktukar dengan parameter K-nama indeks T dan parameter K-nama indeks T plus 1. Nah, di sini bisa langsung tutup aja if-nya. Setelah itu untuk menutup for kedua kita harus memerlukan T plus dulu. Jika T plus sudah masuk, for kedua sudah selesai. Lalu selanjutnya untuk mengakhiri for pertama kita menulis K plus. For pertama sudah selesai. Setelah itu untuk buat function ktampilkan score dengan parameter K-score dengan index array, K-nama dengan index array, dan K-jumlah. Sebelumnya kita masukkan K sama dengan 0 dulu. Setelah itu kita bisa mencetak menampilkan skor pemain setelah diurutkan secara ascending. Nanti akan melakukan perulangan selama K kurang dari K-jumlah, maka akan mengerjakan baris selanjutnya. Baris selanjutnya itu mencetak atau menampilkan nilai variabel K-nama dengan indeks K, lalu mencetak menampilkan variabel K-score dengan indeks K. Setelah itu K plus for telah selesai. Untuk membuat function ktampilkan pemenang dengan indeks dengan parameter K-score dengan indeks array, K-nama indeks array, K-jumlah. Ini ada cout mencetak menampilkan isi nilai variabel K-nama dengan indeks K-jumlah min 1, lalu menampilkan nilai variabel K-score dengan indeks K-jumlah min 1. Langsung ke main menunya. Pertama-tama masukkan variabel yang punya nilai K-jumlah pemain sama dengan 12, K-nama dengan indeks jumlah pemain sama dengan Jamal, Budi, dan lain-lain. Dan dengan K-score dengan indeks jumlah pemain sama dengan 850, 420, dan lain-lain. Lalu ada K sama dengan 0. Setelah itu kita bisa mencetak menampilkan welcome to battle score, lalu mencetak online game leaderboard. Setelah itu bisa langsung masuk ke perulangan. Selama K kurang K jumlah pemain, maka akan mengerjakan baris selanjutnya. Baris selanjutnya ini akan mengisi, mencetak atau menampilkan isi nilai variabel dari K-nama dengan indeks K. Dan sama akan mencetak menampilkan variabel K-score dengan indeks K. Ini kan terakhir akan menutup dengan K++, for selesai. Untuk selanjutnya bisa mencetak, menampilkan, mengurutkan skor pemain, lalu memanggil function capable short dengan parameter K-score, K-nama, K-jumlah pemain. Lalu ada menampilkan function lagi, ktampilkan skor dengan parameter K-score, K-nama, K-jumlah pemain. Dan terakhir ada menampilkan function ktampilkan pemenang dengan parameter K-score, K-nama, K-jumlah pemain. Selesai. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.